Shalom dan selamat pagi. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 16 tertulis demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Didikan apa yang kita butuhkan? Kedua, berjuang untuk mengalahkan keinginan duniawi. Di dalam hidup ini, ada dua kekuatan di dalam kita. Keduanya berlomba untuk menguasai dan mengendalikan kita. Yang pertama, roh daging, kekuatan daging alias hawa nafsu dengan segala bentuknya. Yang kedua, Roh Kudus, roh yang dari Tuhan pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Peperangan antar roh. Tidak bisa disangkal bahwa saat ini kita masih hidup di dalam dunia. Di dalam tubuh kita juga ada dua roh yang bermukim. Kedagingan kita masih eksis, masih ada, bahkan cenderung lebih menonjol ingin menyetir hidup kita. Itulah sebabnya kita masih menyaksikan orang percaya terjebak dalam roh daging ini. Gampang marah, mudah menyebar fitnah dan isu tentang masalah seseorang yang mestinya kita doakan, terjerat dalam dosa seksual, iri hati, dengki bahkan memelihara dendam kesumat. Tidak tulus dalam pelayanan, bertepuk tangan dengan kesusahan orang lain yang mestinya kita tangisi, menghakimi, menghalalkan segala cara dan merasa diri yang paling benar. Masih banyak lagi catatan kedagingan yang bisa diuraikan. Roh daging ini ingin mencengkram diri kita, sehingga Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita terabaikan. Apa yang harus kita lakukan? Banyak jalan ke Roma, ungkapan tentang banyak cara untuk sampai di suatu tempat tujuan. Ke Roma memang banyak cara, tetapi untuk bisa mengalahkan roh daging kita, tidak banyak cara dan juga tidak ada cara yang lain. Hanya ada satu cara, yaitu memberi kesempatan sepenuhnya kepada Roh Kudus yang sudah bermukim dalam kita untuk berperan sepenuhnya. Kita harus berpihak kepada Roh Kudus untuk mendrive atau menyetir hidup kita secara total, bukan sebagian. Kita tidak boleh diam saja dan menunggu nasib. Ayat renungan kita di atas memerintahkan supaya kita hidup oleh roh, bukan oleh daging. Artinya kita harus berpihak kepada roh, bukan menyerah kepada daging. Simak apa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 13 berikut ini. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sangat jelas, jika kita hidup oleh roh, jika kita berpihak kepada roh, maka roh itu akan mematikan keinginan daging kita. Kita cukup berpihak, kita tidak perlu berperang, karena roh akan mengerjakannya bagi kita. Mari setiap pagi, serahkan pikiran dan hatimu kepada Roh Kudus, Anda akan memenangkan pertarungan hidup ini. Naikkan doa dan katakan, Roh Kudus, saya serahkan pikiran, hati dan indera saya kepadamu. Dengar suaranya, ikuti langkahnya. Sepanjang hari, hidupmu akan menjadi indah. Renungkan, dan jadilah bijak. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam hebat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat.
maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhanku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan